Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih, kami mohon tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci, dan tolonglah kami untuk hidup kemudian oleh pengertian-pengertian yang benar dari firman-Mu yang suci itu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam Injil Lukas pasal 24, ayat 1 sampai ayat 12. Ditulis begini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin bahwa bagian ini sudah sangat sering kita membaca, tapi baiklah kita terus-menerus diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari zaman ke zaman, saudara tahu ada 3 bagian Alkitab yang terdapat di dalam Alkitab yang selalu mendapat tanggapan paling kontroversial. 3 bagian itu adalah, yang pertama, pasal-pasal pertama dalam kitab Kejadian, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Bagian kedua adalah bagian yang menceritakan tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bagian ketiga adalah secara umum kitab Wahyu. Kenapa bagian ini menjadi bagian yang paling kontroversial dan bahkan paling banyak mendapat, katakanlah, penolakan, dan itu terjadi sudah dari waktu ke waktu sepanjang zaman sampai hari ini? 3 bagian itu menjadi bagian yang saya katakan tadi, bagian itu adalah bagian yang sangat kontroversial. Pertanyaannya adalah, kenapa bagian itu menjadi bagian yang sangat kontroversial? Siapa yang paling berkepentingan untuk menolak bagian ini dan menggerakkan banyak orang dari waktu ke waktu untuk meragukan bagian ini? Pihak yang paling berkepentingan untuk meragukan ini, bahkan meniadakan 3 bagian ini, sesungguhnya adalah iblis. Kenapa? Karena di 3 bagian inilah semua orang akan tahu tentang keberadaannya. Bagian-bagian pertama dari Alkitab Kejadian itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana penciptaan alam semesta dan manusia, tapi juga di situ kita akan mengetahui
bagaimana kemunculan pertama kali iblis, bagaimana dia menyebabkan, dia memprovokasi, dia mendorong, dia menggoda manusia untuk menentang Tuhan, bagaimana manusia akhirnya berhasil dia jatuhkan ke dalam dosa. Nah, orang akan tahu bagaimana kemunculannya. Semua tahu bagaimana kemunculannya dan siapa yang menyebabkan semua kekacauan yang terjadi di dunia ini, yaitu si iblis itu. Bagian kedua, yaitu peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu menceritakan tentang bagaimana kekalahan kuasa maut, bagaimana kekalahan iblis. Dan yang bagian terakhir, bagian kitab Wahyu itu adalah akan kita lihat bagaimana di dalam kitab Wahyu itu kita tahu akhir dari semua perjalanannya. Termasuk di dalam kitab Wahyu kita akan mengetahui dan kita sudah ketahui bagaimana keadaan iblis pada akhirnya. Dia bukan hanya berhenti, dia bukan hanya kalah, tapi malah di situ dia akan sangat-sangat dipermalukan. Karena itu dia berusaha mempengaruhi orang, dia menunggangi banyak orang, bahkan orang-orang yang sangat kelihatan brilian untuk meragukan 3 bagian itu. Bagian pertama tentang kejadian itu sering dianggap sebagai mitos. Bagian yang terakhir itu dianggap sebagai misteri. Dan bagian yang kedua yaitu peristiwa penyalipan, kematian dan kebangkitan Yesus itu dianggap sebagai peristiwa omong kosong. Karena itu sekali lagi saya katakan jangan heran kalau sampai hari ini 3 bagian itu dan secara khusus peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu selalu menjadi berita yang paling kontroversial, paling mendapat banyak penolakan. Tidak usah heran karena memang ada pihak yang paling berkepentingan untuk meniadakan, untuk menghilangkan, untuk mempengaruhi pikiran orang supaya meragukan bagian-bagian itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya perlu terus memberi penekanan bagian ini. Kenapa fakta Alkitab tentang secara khusus ketika hari ini kita bicara tentang kebangkitan? Kenapa fakta Alkitab tentang kebangkitan Yesus itu, sekali lagi, kenapa bagian itu dituduh oleh iblis dan antek-anteknya sebagai berita omong kosong? Kenapa? Karena di satu pihak, seperti saya sudah katakan tadi, di satu pihak, di sini kita akan mendapati bahwa kebangkitan Kristus itu memperlihatkan juga sekaligus menyatakan bagaimana kekalahan maut, bagaimana kekalahan iblis. Tapi di lain pihak atau bersamaan dengan itu, Kristus yang bangkit dari kubur itu menjadi fondasi teguh bagi gereja. Kebangkitan Kristus itu menjadi fondasi teguh bagi berdirinya gereja. Kebangkitan Kristus itu menjadi dasar yang paling kuat bagi orang Kristen untuk bersukacita. Kebangkitan Kristus itu menjadi dasar yang paling tidak tergoyahkan tentang pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu misalnya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15, jika Kristus tidak dibangkitkan, kita orang yang paling malang. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, kita tidak punya pengharapan. Tetapi yang benar, kata Rasul Paulus, adalah karena Kristus sudah dibangkitkan, kita memiliki pengharapan bahwa Kristus yang bangkit itu menjadi sulung dari orang-orang yang mati yang akan bangkit nanti pada akhir zaman. Nah, karena itu saya katakan tadi, iblis berusaha meniadakan ini. Jadi sekali lagi, kenapa ini berusaha ditiadakan? Karena saya ulang lagi, karena kebangkitan Kristus itu, berita kebangkitan Kristus, Kristus yang bangkit itu menjadi fondasi teguh berdirinya gereja. Kebangkitan Kristus itu menjadi dasar sukacita yang paling kuat dari orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu menjadi satu-satunya fondasi yang tak tergoyahkan tentang pengharapan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, bahwa pada akhirnya mereka akan bangkit dan akan menikmati hidup yang kekal pada akhir zaman nanti. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, mungkin sekali tidak ada gereja.
Sekali lagi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, mungkin sekali tidak ada gereja, mungkin sekali tidak ada agama Kristen. Kalaupun ada agama Kristen, maka menurut saya agama Kristen menjadi agama yang paling memalukan. Agama yang paling kasihan. Agama yang katakanlah paling tidak memiliki pengharapan. Kenapa? Karena agama Kristen, orang-orang Kristen menaruh fondasi mereka, fondasi iman mereka, menaruh pengharapan mereka kepada pribadi Yesus yang mati, kepada pribadi Yesus yang tidak bangkit. Sekali lagi saya katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sangat mungkin tidak ada gereja. Kalaupun ada gereja, kalaupun ada agama Kristen, maka agama Kristen menjadi agama yang paling memarukan. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling patut dikasihani. Karena apa? Saya katakan ulang. Karena mereka orang-orang Kristen meletakkan dasar iman mereka, menaruh pengharapan mereka kepada pribadi yang mati, kepada pribadi yang ada di dalam kuburan. Tapi justru bukan itu yang terjadi, bukan? Dan orang-orang Kristen akan memiliki sukacita yang paling rapuh. Sukacita mereka bersifat sementara. Sukacita mereka tidak bersifat kekal. Karena apa? Karena menaruh sukacita mereka, sekali lagi seperti saya katakan tadi, kepada orang, kepada pribadi yang ada di dalam kuburan. Sukacita kita akan sangat rapuh. Mungkin kita akan membangun sukacita pada hal-hal yang fana, pada hal-hal yang bersifat sementara, pada hal-hal yang tidak bernilai kekal. Pada kekayaan, pada kesuksesan, pada kemakmuran, pada jabatan, pada uang, pada kelimpahan harta, pada hal-hal yang bersifat material saja, yang sangat mungkin bisa hilang kapan saja dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Allah, terpuji-pujilah Tuhan Allah dari kekal sampai kekal. Karena dari firman-Nya kita tahu bahwa seluruh perjalanan kehidupan Yesus itu tidak berhenti pada kematian. Seluruh perjalanan Yesus itu tidak berakhir di kuburan. Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita kepadanya kita letakkan iman, pengharapan, dan kasih serta sukacita kita. Bukan Dia yang berakhir hidupnya di salib, bukan yang berakhir di kubur, tapi kepada Dia yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, saudara semua tahu, semua orang yang paling penting dalam sejarah, semua tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, di sepanjang abad, di sepanjang masa, dalam agama, dalam politik, dalam militer, dalam filsafat, dalam bidang apapun, pada akhirnya semua orang itu, orang-orang yang paling penting dalam semua kisah sejarah, dalam semua agama, dalam filsafat, dalam militer, dalam politik, semua orang yang paling penting itu akhirnya mati dan dikuburkan. Semua filsafat yang paling hebat akhirnya mati dan dikubur. Semua pemimpin politik yang pernah mengalami kejayaan paling spektakuler dalam sejarah akhirnya mati dan dikubur. Semua pemimpin militer, pemimpin agama, pemimpin negara, presiden, raja yang paling berpengaruh dalam sejarah akhirnya mati dan dikubur. Semua pendiri agama, semua pemimpin agama, pendiri dan pemimpin agama yang pernah ada dalam sejarah, semuanya mati dan dikuburkan. Tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya yang bangkit dari kubur. Sekali lagi, satu-satunya yang bangkit dari kubur adalah Yesus Kristus. Ini menjadi pertanyaan sekaligus pernyataan, sekaligus tantangan bagi kita. Di mana filsuf yang paling hebat? Sokrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Di mana pemimpin-pemimpin politik yang paling hebat? Di mana pemimpin-pemimpin militer yang paling hebat? Di mana raja-raja yang paling mempengaruhi dunia? Di mana pendiri agama-agama?
di mana pemimpin-pemimpin yang pernah ada dalam semua agama. Mereka semua sudah mati dan dikuburkan. Kubur mereka bisa ditemukan. Tapi Yesus Kristus satu-satunya yang tidak mengakhiri seluruh kisah hidupnya dikubur, satu-satunya yang bangkit. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk terus-menerus diingatkan, diberitahukan kepada semua orang. Karena dari hal inilah sukacita kekristenan akan terus meluap. Tapi bagaimana kebangkitan Yesus itu, kita tahu bahwa Alkitab mencatat dengan sangat berhati-hati bagian-bagian Alkitab yang menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Tapi juga ada hal-hal lain yang menjadi bagian penyerta dari peristiwa kebangkitan Yesus itu yang harus terus kita pelajari untuk memperkokoh keberimanan kita, untuk terus memberi memberi semangat dan sukacita kita, termasuk memberikan kita kekayaan pengertian yang kiranya boleh kita bagi-bagikan kepada semua orang. Nah, hari ini kita akan belajar bagian Alkitab dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Saya mengajak kita bersabar, kita menjadi orang-orang Kristen yang mau sungguh-sungguh terus-menerus mendalami firman Tuhan, supaya kiranya kita boleh terus menemukan mutiara-mutiara iman dari firman Tuhan yang suci dan murni dalam Alkitab ini. Pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapa mereka? Tentu yang dimaksud dengan mereka di sini adalah perempuan-perempuan yang setia mengikuti Yesus. Nah, perempuan-perempuan yang kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya memang disebutkan namanya. Tapi juga dalam pasal-pasal sebelumnya kita mendapati bahwa perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang setia mengikut Yesus dalam keadaan apapun. Waktu Yesus melakukan pengajaran-pengajaran, menyampaikan khotbah-khotbah, mereka ada di sana. Waktu Yesus melakukan mujizat-mujizat yang paling luar biasa, mereka ada di sana. Waktu Yesus menderita, mereka ada di sana. Waktu Yesus disalibkan, mereka ada di sana. Waktu Yesus dikuburkan, mereka ada di sana. Mereka adalah orang-orang, perempuan-perempuan ini adalah orang-orang murid-murid, pengikut-pengikut Yesus yang menjadi saksi kehidupan Yesus dari waktu ke waktu. Mereka menjadi saksi dari Yesus Kristus, melihat secara langsung apa yang terjadi pada Yesus Kristus sampai pada kematiannya, sampai pada penguburannya. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dalam keadaan apapun yang ada di depan mereka. Bahkan mereka, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3, mereka perempuan-perempuan ini tidak hanya mengikuti Yesus, mereka adalah perempuan-perempuan yang ikut berbagian dalam pelayanan Yesus. Di antara mereka ada beberapa perempuan kaya yang ikut menopang pelayanan Yesus dan rasul-rasul dari kekayaan mereka. Nah, mereka adalah perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dalam keadaan apapun yang ada di depan mereka, seperti saya katakan tadi. Ketika murid-murid yang laki-laki sudah lari waktu Yesus ditangkap, diadili, disalibkan dan mati, tapi perempuan-perempuan ini tetap ada. Mereka terus menunjukkan kasih kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai Tuhan Yesus mati. Saya percaya saudara-saudara, perempuan-perempuan yang dikatakan di sini pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka waktu datang ke kubur itu membawa rempah-rempah, membawa minyak mur. Itu bukan sekedar kebiasaan atau sekedar memenuhi tuntutan adat istiadat pada waktu itu untuk datang kepada orang yang mereka kasihi, kepada orang penting untuk membalsam atau memberikan semacam minyak wangi kepada jenazah Yesus. Sama dengan kita kadang-kadang melakukan proses tabur bunga di kuburan. Tidak sekedar memenuhi tradisi, tapi saya yakin ini karena digerakkan oleh kasih. Hati mereka terus-menerus melekat kepada Yesus Kristus, sehingga mereka sampai waktu Yesus mati itu, mereka tetap menunjukkan cinta kasih kepada Yesus. Mereka
adalah perempuan-perempuan yang terus melekatkan hatinya kepada Yesus Kristus. Sungguh pun kita percaya, kita tahu bahwa perempuan-perempuan itu sangat mungkin tidak mengharap, tidak tahu dan tidak mengharap tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena dari Alkitab juga memang tidak ada tanda-tanda yang boleh kita baca bahwa perempuan-perempuan itu mengetahui atau mengharapkan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, lihat bagaimana Allah memperlakukan mereka. Perempuan-perempuan itu, perempuan-perempuan yang setia mengikut Yesus dalam keadaan apapun, mereka mendapat kehormatan dari Allah. Nama mereka dicatat dalam buku sucinya Tuhan. Mereka mendapat kehormatan dan hak istimewa pertama kali mendapat kabar dari Tuhan melalui malaikat Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini memberi pesan rohani kepada kita bahwa orang-orang yang setia mengikut Yesus, apapun yang ada di depan mereka, mereka tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Mungkin dunia akan mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang tetap setia mengikut Yesus dalam keadaan apapun. Ayat 2 dan ayat 3 kita baca. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana Alkitab, menurut saya, bagaimana Alkitab secara sangat berhati-hati menceritakan tahap demi tahap menuju iman kepada Yesus yang bangkit itu. Alkitab mencatat, kalau kita perhatikan di sini, Alkitab mencatat batu penutup kubur yang terguling, dan bahkan ketika di sini dikatakan perempuan-perempuan itu masuk ke dalam kubur, ketika mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, tidak secara otomatis mereka langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong tidak dijadikan mereka sebagai bukti tunggal, bukti satu-satunya bahwa Yesus sudah bangkit. Ini menarik, saudara, karena Alkitab memang sedang, kalau kita membaca secara hati-hati dan secara teliti, Alkitab tidak berusaha mengkonstruksi iman Kristen kepada kubur kosong. Sebab, saudara-saudara, fakta kubur kosong itu yang didapati oleh perempuan-perempuan itu, kan bisa saja, karena ini kita harus memikirkan ini secara baik-baik. Jadi sekali lagi, Alkitab tidak berusaha membangun, tidak berusaha mengkonstruksi iman Kristen dari kubur kosong. Kubur kosong tidak membuktikan bahwa Yesus hidup. Karena itu kita perhatikan Alkitab bagaimana berhati-hati, step by step, membangun iman kepada Yesus yang bangkit itu tidak pada kubur kosong saja. Karena itu kita perhatikan di sini bahwa ketika mereka datang di kubur itu melihat batu sudah terguling dan kubur yang kosong itu, tidak serta-merta mereka langsung percaya. Tidak serta-merta mereka langsung percaya. Nah, karena mungkin saja mereka salah masuk. Mungkin saja mereka salah alamat. Mungkin saja memang kubur itu bukan kubur Yesus. Karena kalau kita juga membaca Alkitab di bagian-bagian yang lain, bukankah memang ada cerita-cerita yang hendak dibangun oleh musuh-musuh Yesus bahwa mayat Yesus itu dicuri? Nah, bagaimana andai kata itu terjadi? Nah, karena itu mari kita menjadi orang Kristen yang berhati-hati. Kita tidak membangun iman kita kepada kubur kosong. Kubur kosong tidak menjadi bukti tunggal bahwa Yesus bangkit. Jadi sekali lagi saya katakan, Alkitab sangat berhati-hati ketika menjelaskan bahwa kubur kosong tidak serta-merta menjadi bukti tunggal bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sehingga misalnya kita menjadi orang Kristen yang ketika kita membaca Alkitab, atau misalnya para pengkhotbah, kita tidak boleh cepat-cepat menghakimi perempuan-perempuan itu seolah-olah mereka lambat untuk percaya. Iman mereka lambat bergerak. Tidak, karena memang ada pesan yang hendak dibangun oleh Alkitab di bagian ini. Termasuk saya kira
kita juga harus berhati-hati terhadap ada lagu-lagu yang mungkin sekali kita sering nyanyikan, termasuk lagu-lagu yang sangat disukai oleh guru-guru sekolah minggu mengajarkan kepada anak-anak. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Hati-hati. Kubur kosong bukan membuktikan Yesus hidup. Yesus hidup bisa salah satu ditandai oleh kubur kosong. Tapi perhatikan bagaimana Alkitab menjelaskan step by step. Tidak berhenti, iman para murid itu tidak berhenti langsung percaya kepada Yesus Kristus karena melihat kubur kosong. Nah, mungkin lagu-lagu itu kalau suka dinyanyikan harus diikuti dengan penjelasan oleh guru-guru sekolah minggu, tapi juga oleh orang-orang tua. Karena saya yakin Alkitab tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang gegabah dan konyol, kalau menjadikan kubur kosong itu sebagai bukti tunggal bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kubur kosong itu tentu saya katakan tadi bisa saja dipakai sebagai salah satu tanda. Nah, sebab itu Alkitab yang kita baca, saya katakan tadi step by step, tahap demi tahap mengarahkan pembaca, mengarahkan kita untuk melihat bagaimana kepercayaan kepada kebangkitan Yesus itu dibangun. Kita melihat bagaimana tahap demi tahap. Nah, ayat 45 dikatakan begini. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Apa reaksi perempuan-perempuan itu ketika mendapati kubur kosong itu? Dikatakan di sini, perempuan-perempuan itu justru kebingungan. Alkitab di sini bilang termangu-mangu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan mereka kebingungan memikirkan hal itu. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Di mana mayat Yesus? Kenapa mayat Yesus tidak ada? Kenapa jenazahnya hilang? Jangan-jangan dicuri. Kenapa ini terjadi? Nah, itu mungkin gambaran tentang mereka termangu-mangu. Mereka kebingungan memikirkan ini. Apa yang sedang terjadi? Tapi saudara juga dalam ayat-ayat ini dikatakan dalam keadaan yang mereka kebingungan itu tiba-tiba dikatakan di sini ada dua malaikat Tuhan yang menampakkan diri. Nah, apakah dua malaikat itu baru datang ke kubur setelah perempuan-perempuan itu tiba? Atau malaikat-malaikat itu sudah ada di kubur itu sebelum mereka tiba, hanya perempuan-perempuan itu tidak melihatnya. Nah, kalau kita membandingkan dengan Injil-Injil yang lain, kita mendapati bahwa memang malaikat itu sudah ada di sana sebelum perempuan-perempuan itu datang. Malah dalam catatan Injil yang lain dikatakan salah seorang malaikat yang turun itulah yang menggulingkan batu penutup kubur itu. Jadi malaikat-malaikat itu sudah ada di sana sebelum perempuan-perempuan itu datang. Tapi kenapa mereka tiba-tiba dikejutkan? Mereka seolah-olah tidak melihat perempuan-perempuan itu seolah-olah tidak melihat ada malaikat-malaikat yang ada di situ. Saya membaca komentar dari Matthew Henry bilang begini. Nah, inilah perhatikan bagaimana murid-murid yang sejati itu. Mereka bahkan lebih tertarik untuk melihat mayat Yesus, jenazah Yesus, daripada melihat malaikat yang berkilau-kilauan itu. Karena di sini dikatakan mereka berpakaian berkilau-kilauan. Bahkan mayat Yesus, jenazah Yesus itu lebih menarik hati dan perhatian mereka daripada malaikat-malaikat yang berkilau-kilauan itu. Tapi ada hal menarik yang kita baca di ayat ini adalah adanya atau munculnya pertanyaan dari malaikat itu. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari? Kan di sini dikatakan ayat 5. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu waktu Yesus dilahirkan, dikatakan pada malam Yesus dilahirkan ada gembala-gembala di padang gurun yang sedang menjaga kawanan domba. Nah, waktu Yesus dilahirkan, Tuhan menyuruh malaikat-malaikat untuk datang kepada gembala-gembala memberitahu bahwa Yesus lahir. Waktu Yesus mati, lagi-lagi ada malaikat Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus, kepada perempuan-perempuan ini bahwa Yesus bangkit. Nah,
Ini peristiwa yang sangat penting. Kelahiran Yesus dan kebangkitan Yesus menjadi peristiwa yang sangat penting sehingga tidak ada pihak yang paling berkualifikasi untuk memberitahukan kabar ini selain malaikat-malaikat. Karena itu malaikat-malaikat diberi perhatian khusus oleh semua penginjil bagaimana peran mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Tapi kita melihat sampai pada tahap ini belum mengubah keyakinan dari para murid. Belum secara otomatis murid-murid perempuan-perempuan itu langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi pertanyaan ini, saudara, menjadi pertanyaan yang saya kira menarik untuk terus kita pikir-pikirkan, terus kita renung-renungkan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Itu adalah pencarian sia-sia. Kalau boleh saya perlebar pertanyaan ini untuk menjadi pertanyaan, menjadi renungan bagi semua orang dalam agama apapun, dalam kepercayaan apapun. Apa yang kamu cari di antara orang-orang mati? Apa yang kamu harapkan dari orang-orang mati? Apa yang kamu harapkan dari pemimpin-pemimpin agama yang sudah mati? Apa yang kamu harapkan dari pendiri-pendiri agama yang sudah mati? Apa yang kamu harapkan dari sana? Apa yang kamu cari kepada mereka? Ini adalah pencarian yang sia-sia. Tapi malaikat itu mempertegas, Yesus satu-satunya yang tidak ada di antara orang mati. Saya katakan di awal tadi, saudara-saudara, semua filsuf yang paling hebat mati. Semua pemimpin politik, semua pendiri agama, semua pemimpin agama yang pernah berjaya di zamannya, mereka sudah mati. Kubur mereka bisa ditemukan. Semua mereka berakhir di kubur dan kubur mereka ada. Tetapi pertanyaan sekaligus ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika malaikat-malaikat itu memberi pertanyaan, kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Yesus adalah satu-satunya yang hidup dari kematian. Yesus adalah satu-satunya yang bangkit dari kematian. Yesus tidak ada di sini. Dia tidak ada di antara orang mati. Kuburnya bisa ditemukan, tapi jasadnya tidak ada di situ. Jenazahnya tidak ada. Mayatnya tidak ada. Sebab apa? Nanti dikatakan di ayat berikut. Sebab Yesus sudah bangkit. Di ayat 6 dikatakan, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini karena Ia telah bangkit. Itulah kehidupan Yesus. Yang kita baca, yang kita ketahui dari firman Tuhan. Yesus mati dulu, baru bangkit. Menderita dulu, baru dipermuliakan, disalibkan dulu, baru menerima mahkota, dipermalukan dulu, baru dipermuliakan. Inilah jalan hidup dari Yesus Kristus. Sekaligus ini memberitahu, inilah jalan hidup dari murid-murid Yesus. Tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ada berapa banyak orang yang saya berulang-ulang mengatakan, ada berapa banyak orang yang sekian lama mengikuti Yesus, akhirnya kecewa. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berapa banyak yang awalnya setia mengikuti Yesus, akhirnya kecewa. Karena apa? Karena terlalu berhasrat mendapatkan mahkota, tapi tidak mau salib. Terlalu berharap mendapatkan kemuliaan, tapi tidak mau menderita. Terlalu berhasrat mendapatkan upah besar, tapi tidak sungguh-sungguh tidak mau mati-matian. Mengabar Injil, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mau sungguh-sungguh membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tidak berani menghadapi resiko-resiko sebagai murid Tuhan. Ayat 6 dan ayat 6, 7, 8 ini yang berikut kita baca. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang saya hendak sorot di sini adalah malaikat Tuhan setelah memberi penegasan bahwa Yesus sudah bangkit, yang kita tahu tidak serta-merta langsung membuat murid-muridnya percaya. Tapi sesudah itu ada penegasan yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Bagaimana malaikat-malaikat Tuhan di sini mengingatkan murid-murid Yesus
tentang firman Tuhan yang sudah pernah dikatakan oleh Yesus Kristus. Itu dapat kita baca misalnya dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Yesus memang sudah memberitahu apa yang akan terjadi. Hanya kita tahu, atau saudara boleh saya mengajak kita untuk kita baca Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Nah, di pasal 18 itu memang Yesus sudah memberitahu apa yang akan terjadi. Nah, di sini dikatakan malaikat itu mengingatkan mereka tentang firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan oleh Yesus Kristus itu. Sekaligus ini memberitahu bahwa semua nubuatan yang disampaikan sebelum-sebelumnya sekarang digenapi. Di sini step by step bagaimana pergerakan dari murid-murid Yesus menuju kepercayaan kepada Yesus yang bangkit itu terus dibangun. Tapi sampai pada poin ini saya kira ada pelajaran berharga yang patut kita pikir-pikirkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga saudara seperti itu. Seringkali waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita membaca khotbah, waktu kita mendengarkan khotbah, kadang-kadang di saat-saat itu kita abaikan karena mungkin sekali juga karena kita tidak mengerti, atau kita mengabaikan karena seolah-olah pada waktu kita mendengar itu seolah-olah tidak relevan dengan kita waktu kita mendengar atau membaca firman Tuhan itu. Tapi saudara tahu, poin ini menginspirasi saya untuk mengatakan ini, bahwa kadang-kadang firman Tuhan yang kita dengar di suatu ketika, khotbah-khotbah yang lurus, yang benar yang kita dengar di suatu saat, bisa jadi itu sebagai sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi kita, supaya misalnya suatu saat nanti kita menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan yang mungkin akan sangat membingungkan, maka firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar itu dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita tentang prinsip-prinsip hidup yang penting sekaligus, supaya boleh kita mengambil keputusan-keputusan yang benar di saat kita menghadapi kebingungan-kebingungan itu. Ini memberi pelajaran bagi kita. Mari menjadi orang Kristen yang jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk belajar Alkitab, untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang lurus, khotbah-khotbah yang benar, khotbah-khotbah yang setia pada teks, setia pada firman Tuhan. Kenapa ini diingatkan? Saudara, jangan cepat-cepat bangga, jangan cepat-cepat merasa tertarik dengan khotbah-khotbah yang singkat tapi tidak membangun iman. Jangan bangga dengan khotbah 10 menit tapi tidak sesungguhnya menceritakan tentang firman Tuhan dan tidak sedang membangun iman. Ayat 9 dan ayat 10 kita baca. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan-perempuan itu dikatakan di sini menceritakan. Menceritakan apa? Apa yang mereka telah lihat, apa yang mereka dengar dari malaikat-malaikat itu. Sekalipun sampai pada saat ini kita belum melihat tanda-tanda apakah mereka percaya yang mereka lihat dan yang mereka dengar itu, apakah mereka sudah bulat bahwa mereka sungguh-sungguh percaya Yesus telah bangkit atau tidak. Belum ada tanda-tanda itu. Tetapi bahwa kita boleh mengadopsi semangatnya. Lepas dari konteks bahwa mereka mungkin sampai menceritakan ini belum percaya, tapi ini memberi pelajaran berharga bagi gereja. Inilah gereja, ini murid Kristus yang setia. Harus terus menceritakan tentang Kristus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya.
Di beberapa waktu yang lalu saya membuat video, saya bilang jangan menjadi orang Kristen yang malu menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Harus diceritakan sejelas-jelasnya, menceritakan semuanya. Jangan malu, tetap setia menceritakan Injil, tetap setia memberitakan Injil. Meniru semangat dari perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini ketika mendengar kabar baik ini, mereka tidak menyimpan untuk dirinya sendiri saja. Begitulah kehidupan kekristenan kita. Kabar baik tentang Kristus, kepastian keselamatan dalam Kristus itu jangan menjadi konsumsi pribadi. Jangan menjadi rahasia perusahaan. Jangan menjadi milik kita sendiri untuk kita simpan. Kita harus menceritakannya. Kita harus memberitakannya kepada semua orang, biar makin banyak orang yang tahu tentang Kristus. Ayat 11 dan 12. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara-saudara, berita kebangkitan Kristus yang didengar oleh murid-murid, yang diceritakan oleh perempuan-perempuan itu, kita perhatikan di sini tidak serta-merta diterima, malah dianggap omong kosong. Saudara, ini memberitahu kepada kita, bukan hanya terjadi di zaman itu, sampai pada zaman ini. Jadi jangan heran, tidak usah terkejut, tidak usah marah, tidak usah berkecil hati ketika misalnya berita-berita tentang Kristus, kesetiaan kita mengabarkan Injil lalu tidak mendapat respon, atau mungkin mendapat respon tapi orang berkata itu cerita omong kosong. Karena memang di sini dikatakan bahkan berita tentang kebangkitan itu tidak serta-merta langsung dipercayai oleh orang-orang yang mendengar. Bahkan itu murid-murid yang paling dekat dengan Yesus. Murid-murid yang terdekat dengan Yesus pun tidak secara otomatis mempercayai berita kebangkitan itu. Nah, demikian juga saya kira mengingatkan gereja. Kita harus tetap setia memberitakan tentang Kristus. Walaupun kita juga harus tetap sadar, kesetiaan kita memberitakan tentang Kristus tidak otomatis, tidak serta-merta, tidak secara langsung akan mengubah hati orang, akan memenangkan orang, akan membuat dia langsung percaya kepada berita yang kita sampaikan. Tidak otomatis berita yang kita sampaikan itu langsung mengubah hati orang yang sebelumnya tidak percaya misalnya langsung percaya kepada Yesus Kristus. Sangat mungkin reaksi yang dinampakkan oleh murid-murid di sini juga akan tetap terjadi. Tapi itu tidak boleh membatalkan semangat penginjilan kita, tidak boleh membatalkan semangat pemberitaan Injil kita. Gereja tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Gereja yang berhenti memberitakan Injil itu bukan gereja yang sejati. Justru gereja yang sejati adalah tetap setia memberitakan Injil, bagaimanapun reaksinya. Keberhasilan penginjilan tidak terletak pada saat orang-orang yang kita injili bertobat. Saya suka dengan kata-kata dari Mark Dever. Dia bilang begini, teruslah setia memberitakan Injil. Kegagalan penginjilan tidak terletak pada saat orang yang kita injili tidak bertobat. Tapi kegagalan penginjilan terletak pada saat kita tidak lagi setia memberitakan Injil. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Tugas kita adalah dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil. Bagaimana orang bereaksi? Bagaimana hati orang berubah? Sangat mungkin itu tidak tergantung pada berita yang kita sampaikan. Tapi bagaimana kita belajar dari prinsip-prinsip Alkitab ini? Kita perhatikan dalam ayat-ayat berikut. Kapan murid-murid Yesus itu baru sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus bangkit? Justru bukan waktu mereka mendengarkan kabar tentang kebangkitan Yesus. Mereka baru sungguh-sungguh menjadi percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dia telah bangkit dari orang mati. Justru pada saat, kapan? Pada saat Yesus secara pribadi datang kepada mereka. Yesus secara pribadi datang menjumpai mereka. Ini memberi pesan penting kepada kita. Meskipun mungkin kita sudah sangat setia memberitakan Injil, tapi kita harus tetap sadar, yang akan menyentuh hati orang, yang akan mengubah hati orang, yang akan membalik orang-orang yang mungkin melawan Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan, sangat tidak bergantung kepada kita, tapi kepada kehendak
kepada kasih kepada Yesus Kristus. Kita memberitakan, tapi Yesus yang mengubah hati orang. Kita memberitakan, tapi Yesus Kristus yang akan menyelamatkan orang. Kita memberitakan, tapi Kristus yang akan mempertobatkan orang. Jadi apakah berarti kita boleh memberitakan secara asal-asalan? Tidak boleh. Mark Dever bilang, sebagai orang Kristen, kita harus sungguh-sungguh memberitakan Injil. Kita harus terus memperlengkapi diri. Kita harus terus memperlengkapi pengertian-pengertian yang benar. Dan kita harus mati-matian memberitakan Injil. Orang yang kita injili bertobat atau tidak, sangat bergantung kepada otoritas Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang rendah hati. Sebaliknya, kalau orang-orang yang kita injili akhirnya bertobat dan menerima Yesus Kristus, jangan mengklaim itu keberhasilan kita. Kita hanya memberitakan. Tapi yang mengubah hati orang, yang menyentuh hatinya, yang membuat dia percaya adalah Yesus Kristus sendiri. Paulus pernah berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi yang penting adalah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, mari kita tetap giat memberitakan Injil, memberitakan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sambil tentu kita berdoa, supaya orang-orang yang kita injil akhirnya menerima Yesus Kristus. Tapi sekali lagi, keputusan yang akan lahir dari hati orang itu menjadi percaya dan dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat sangat bergantung kepada Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus menjumpai dia secara pribadilah yang akan membuat dia beriman kepada Yesus Kristus. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin.